Jumpa lagi bareng kita berdua di Ya. dan hari ini kita bahas sejarah lagi nih, Pak. Sejarah. Nggak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak muda, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya. Karena kalau lihat kita di Instagram, kalau anak kecil ditanya ini siapa nggak ada yang tahu ya. Iya, taunya Atta Halilintar. Halilintar. Ya kan? Sama Awkarin. Sama Awkarin ya. Dan hari ini kita ngebahas tentang seorang panglima besar yang hampir setengah atau seperempat kalau kata orang-orang itu menguasai dunia. Wow. Gila lu. Hampir setengah dunia ya, setengah dunia. Dan dia simbol keperkasaan laki-laki juga. Kenapa gue bilang dia adalah salah satu simbol keperkasaan laki-laki? Karena kata orang dulu nih penelitian orang-orang Inggris kalau melihat sampel orang Eropa, Asia Tengah, Timur Tengah itu ada salah satu DNA si Panglima ini. Wah, luar biasa. Perkasa sekali. Dan hari ini kita ngomongin tentang Temujin. Mungkin banyak teman-teman di sana asing dengan nama Temujin. Temujin. Nama aslinya. Kalau nama terkenalnya, asik nama panggungnya. Nama panggungnya siapa? Genghis Khan. Wih, gila. Ini cucunya Genghis Khan. Kalau tadi Palembang kan iya, ada masih turun Mongol. Nanti kita juga cari tahu nih DNA-nya Gon itu apakah benar-benar cucunya Cicit ya? Cicit. Dari Genghis Khan. Ngomongin tentang Genghis Khan, pasti yang sering kali lu ada di pikiran lu apa? Temujin ini emang salah satu kaisar terbesar juga ya. Di salah satu yang terbesar lah. Ibaratnya penguasa sampai separuh dunia. Maksud gue bisa dikuasain oleh kekaisaran Mongol Empire ya. Bukan Sunda Empire. Bukan Mongol stand up comedy. Bukan, tapi Mongol Empire. Bener, jadi si Genghis Khan ini emang berlatar belakang emang dari suku ini suku pengembara. Suku pengembara. Jadi pada saat zaman Mongol zaman dulu itu mereka itu melakukan rata-rata nomaden. Iya. Jadi sistem hidupnya nomaden. Jadi berpindah-pindah, mereka mendapatkan supply, terus pindah lagi ke wilayah-wilayah yang subur. Jadi nggak menetap. Kayak bapak waktu muda gitu ya. Nah, iya. Dan nomaden juga kan di Mongolia sendiri kan banyak banget tuh klan-klan yang dimana orang-orang atau nomaden tadi bersuku-suku dan punya klan satu klan. Nah, si Temujin ini adalah salah satu klan yang dimana juga sangat disegani di Mongolia. Bapaknya yaitu yang bernama Yesugei adalah kepala suku dari klan si Temujin sendiri. Dan yang menariknya nih ada kisah yang dimana ketika bapaknya kepala sukunya itu lagi cariin istri buat Temujin. Oh iya. Dulu kan nggak kayak zaman sekarang gitu kan. Mau lamaran lah ya, mau lamaran. Unik juga cara buat dapetin istri di Mongol itu. Adat istiadatnya gitu ya, istiadatnya. Jadi kita tuh nyuri istri. Oh. Nyuri siapa gitu kan, suku mana itu kita culik terus jadiin istri. Dan di Mongol sendiri yang gue lihat nonton filmnya dari Genghis Khan, si Temujin itu umur berapa gitu? 10 tahun. Dilihatin perempuan-perempuan yang dimana nanti ketika udah dewasa itu pilihan dia, nanti dia bakal datang lagi. Nanti dinikahin setelah dewasa. Dan lucunya ada salah satu perempuan yang bikin si Temujin kecil ini tertarik sama dia. Si Borte. Dan dia tertarik dan dia berjanji ketika dia udah gede dia bakal datang lagi untuk menikahi si Borte itu. Dan tadi ngomongin tentang bapaknya adalah kepala suku yang lagi pas pulang dari ketemu ke sukunya Borte itu, ketemu dengan suku Tartar lain. Oh, jadi setelah pulang itu ketemu suku Tartar. Jadi klan lain. Dia istirahat di situ, terus tukeran minuman. Jadi itu adat istiadat ya. Di Mongol tuh adat istiadatnya kalau lagi berjumpa, kalau lagi ngumpul-ngumpul beda klan, nggak boleh saling menyerang. Jadi harus tukeran. Ada senjata dulu. Nah, iya. Jadi harus ada kayak itu tukeran minuman. Dikasih minum lah maksudnya. Ya.
Terus ada si ajudannya atau pengawalnya bilang, apakah boleh saya minum dulu biar tahu ini ada racunnya atau enggak. Ternyata kata dia dengan kesatria, enggak usah. Biar dia minum, pas di perjalanan, ternyata benar-benar diracun. Mati dong berarti ya? Mati. Dan akhirnya Waduh. Temujin ini nggak punya ayah kan, ayahnya mati, Iya, kepala iya, suku. iya. Dan ketika seharusnya kepemimpinan kepala suku itu jatuh ke Temujin, disabotase. Jadi disabotase sama Ini apa? sama anak buahnya. Anak buahnya bapaknya dulu. Jadi karena Temujin masih kecil nih, ya kan, sobat BSB. Jadi nggak bisa nih apa namanya menjadi pemimpin dulu gitu, karena dia masih proses sampai dia dewasa. Dan setelah si Borigin itu kan yang ngambil alih Borgijin ya. Iya, Borgijin. Nah, gitulah bahasa Mongolnya lah ya. Iya. Pas diambil alih, dan akhirnya si Temujin ini karena nanti takut membahayakan kepemimpinan dia di klan tersebut, pengen dibunuh kan. Cuman karena apa? Karena masih di bawah umur. Jadi ada aturan dari Mongol, itu nggak boleh Anak kecil nggak boleh dibunuh. Jadi harus nunggu besar dulu nih. Benar. Baru boleh dibunuh. Yang lucunya apa? Nah, ini harus jadi Temujin ini, si Genghis Khan kecil ini jadi langsung ditahan dulu gitu. Iya, disuruh kabur. Dipasung, ya kan. Kalau di filmnya teman-teman pernah nonton film Genghis Khan, itu dipasung dia. Benar. Dipasung. Jadi tiap hari cuman kerjanya dikasih makan. Ya, jadi lu bayangin aja, lu kecil dikasih makan cuman buat dibunuh doang. Tuh nasib Genghis Khan emang struggling banget ya masa kecilnya. Dan dari situ juga dia punya mungkin mental juga ya. Dan sama ibunya, karena dia tuh waktu itu tinggal sama ibunya. Iya. Ibunya bilang, silakan kamu pergi dari tanah ini. Dan lucunya ibunya juga nggak dipapain pas sama si Borgijin itu. Dan akhirnya si Temujin kecil ini mengembara, dan akhirnya di film tersebut dia beranjak gede. Iya. Cuma pas beranjak gede juga dia ketemu sama yang namanya saudara tiri, atau bilang teman-temannya gitu, namanya Jamukanya ini. Jamuka ini siapa nih? Partner, maksudnya teman dari kecil. Yang waktu dia masih kecil dulu ya. Jadi emang gue inget. Jadi kalau pas masa kecil itu, ketika mereka lagi berburu yang masih kecil ya. Jadi bahasanya ini ada fakta menariknya, mereka minum susu terus darahnya nih darah Temujin sama darah Jamuka itu dicampurin di susu nih. Jadi mereka menganggap bahwa mereka adalah satu darah. Jadi saudara mereka. Nah, disitulah si Temujin dan Jamuka ini bertemu dan akhirnya membantu Genghis Khan ini untuk merebut kembali. Oh, jadi belum, maksudnya sebelum itu si Genghis Khan ini, si Temujin mau ngambil itu kan, si Borte kan? Iya, Borte dulu. Ternyata Borte kan udah diculik. Iya, udah diculik. Udah diculik sama klan mana sih? Joje. Nah, setelah diculik itu Temujin ini berhasil melarikan diri dia. Dia kembali sama ibunya nih. Ketemu ibunya. Setelah dia agak dewasa, dia nyamperin si Borte. Nah, akhirnya si Borte ternyata masih menunggu nih. Emang ini banget ya, udah dilamar, benar ternyata setia nih Borte nih. Jadi nunggu, dijemput, akhirnya nikah nih Temujin sama Borte nikah sama Genghis Khan kecil. Setelah menikah, baru tuh ada ternyata si Temujin masih diburu. Iya, karena sangat membahayakan Borgijin itu. Borgijin gitu, diculik. Akhirnya si Borte diculik sama suku tadi sama klan Borgijin tadi ya. Diculik, si Borte melarikan diri nih. Nah, setelah itu baru Temujin menemui saudaranya si Jamuka. Jamuka. Kan sudah dewasa ya. Nah, udah dewasa. Karena kan si Jamuka ini juga salah satu pimpinan dari klan yang lain. Nah, benar. Dan dia punya pasukan dan akhirnya membantu si Temujin untuk merebut kembali. Iya, padahal sama Jamuka tuh udah ditawarin, udah nggak usah. Lu mau cewek nih, ada nih banyak nih kan, ibaratnya gitu, namanya temen ya kan. Iya. Tapi Temujin masih ngotot, gua maunya si Borte aja pokoknya. Karena ada sesuatu hal yang beda gitu kalau dilihat gitu kan. Dan akhirnya si Borte adalah salah satu istri yang pertama kali si Temujin punya. Iya, cinta pertama. Untuk ngetes ini. Tapi yang menariknya juga, kenapa dikasih nama Temujin, lu tahu nggak sejarahnya? Jadi ini ya, apa sih?
Aduh, si bapaknya ya, apa namanya? bapaknya Bapaknya Bosuke. Yasuge Yasuge. melawan suku mana sih itu? Ya, Terus itu kepala sukunya namanya Temujin. Temujin. Jadi itu sejarah kasih nama Teo. Simpel sekali bapaknya ya. Iya, maksud gua gak kepikiran gitu kasih nama tuh yang baik Iya. gitu. Ini mah nama musuhnya dikasih nama anaknya. Jadi tapi itu gak dibantai musuhnya. Jadi Dibantai. diampun, bukan bantai. Bantai. Dikalahin sama bapaknya, makanya dikasih nama anaknya Temujin. Jadi pas lagi perang itu ternyata dapat dengar kabar apa dia punya anak ya, apa Iya. mau ngelahirin istrinya. Gitu. Pas lagi ini ya lagi mengembara. Nah, tadi lanjutin lagi tentang apa si penculikan Borte dan tapi ketangkap juga tuh si Temujin. Setelah itu Oh iya, ketangkap lagi. di penjara yang cuma lu bisa berdiri doang. Jadi dia diculik, dijual. Kalau di film tuh dia dijual, dijadiin budak nih. Jadi budak, nggak ada yang tahu kan dia Nggak siapa ada yang kan. tahu ya kan. Ternyata dia adalah Temujin yang nantinya akan menguasai Separuh dunia. separuh dunia. Di film itu lihat mukanya udah apa namanya udah banyak apa sih udah sabutan semua. Udah ini banget lah. Dia udah serem lah ya kan. Dan si Temujin ini juga ketika dia apa namanya udah keluar berhasil melarikan diri Sama Borte. sama Borte. Borte ternyata mengikuti jejak Temujin ke kota. Terus dia Benar. dijadiin budak juga nih. Kira dia dinikahin sama apa sih? Biksu. Bukan, biksu mau nikah. Dinikahin sama siapa namanya? Orang kaya lah ibaratnya. Aduh, kencam siapa sih Borte, Bang? Saudagar, dinikahin saudagar. Terus mereka akhirnya Borte ini benar menyelidiki ternyata emang si Temujin ini lagi di penjara benar. Yang Akhirnya dibebasin tuh. berdiri doang coy. Berdiri doang. Jadi cuman mandi itu cuman dari air hujan doang. Lumayan. Gila sih emang masa kecilnya emang harus kita tiru ya Temujin ya. Ya maksudnya tiru kita hidupnya benar-benar punya perjuangan parah gitu loh. Nah akhirnya setelah itu mereka sama Borte melarikan diri. Benar. Balik lagi kampung ke Mongol. Balik ke kampung ya. Setelah tadi dia berhasil melarikan diri ya kan, barulah dia ini yang mengatur strategi untuk bagaimana dia mendapatkan ini kembali turunan sukunya itu harus jatuh ke dia kan. Iya. Dan dia ketemu ibunya di situ. Jadi emang ceritanya Temujin ini setelah pulang dia udah memantapkan diri, dia udah kan kalau dulu kan zamannya Mongol kan emang kepercayaan terhadap dewa ya. Jadi Animisme. dewanya dewa. Jadi kepercayaan animisme. Jadi dia minta tolong sama dewa ya kan, terus minta tolong bahwa Di dalam gua itu. dalam gua dia punya niatan untuk menyatukan bangsa Mongol. Akhirnya dia izin nih sama si Borte, sama istrinya izin. Membara. Dia mau mengembara untuk menyatukan klan-klan yang ada di Mongol. Jadi selama bertahun-tahun tuh dia lobby sana, lobby sini, sowan sana, sowan sini. Sama ya kan akhirnya terbentuklah itu. Iya. Satu Diangkatlah dia ya sebagai klan utama dan julukannya jadi Genghis Khan. Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu bukan nama sebenarnya ya, itu Iya. adalah gelar. Gelar. Kayak misalnya kayak ini ada sultan, ada pangeran. Iya. Kalau di Mongol itu adalah Genghis. Genghis itu adalah Khan dari segala Khan. Nah, jadi Han-nya di atas Han. Nah, yang menarik lagi, tadi kenapa gue bilang hampir DNA orang Eropa, Asia, dan Timur Tengah itu ada DNA Genghisnya. Karena dia membuahi beribu-ribu wanita. Jadi di setiap penaklukannya itu dia melakukan hubungan dengan banyak wanita nih. Dan akhirnya DNA itu spermanya itu mungkin tersebar ke Asia Tengah, Asia Timur Tengah, dan banyak kan kayak sampai sekarang itu penguasa di Timur Tengah dulu, cucu-cucunya dulu yang sudah menjadi Islam itulah cucunya dari Genghis Khan sendiri. Benar-benar karena faktanya kekaisaran Mongol kekaisaran setelah Genghis Khan dan cucu-cucunya itu banyak melahirkan kerajaan-kerajaan Islam. Benar, kayak di Uzbekistan ada namanya Al-Fatih Temur. Itu yang dimana ketika kakeknya ngebantai dinasti apa itu yang di Baghdad? Abbasiyah apa sih namanya? Umayyah apa Abbasiyah ya?
pokoknya dinasti di Baghdad lah. Baghdad pada saat itu adalah pusat studinya Islam ya. Iya, pusat studi Islam terbesar di dunia Iya. pada saat itu Baghdad. Dibantai. Dan tadi kenapa gue bilang dari banyak keturunan Islam yang akhirnya cucu-cucunya itu memimpin wilayah-wilayah yang ada di Eropa, Asia Tenggara semuanya, karena nggak ada yang tahu juga kan, maksudnya si Mongol ini menginvasi hampir dari timur ke barat. Jadi Eropa Asia lah ya. Iya. Asia Eropa lah ya. Asia Eropa dia bantai itu. Dan Jadi- yang paling parahnya di Timur Tengah itu ya. Yang di Baghdad itu. Hmm. Ya di Baghdad. Jadi pokoknya penaklukan Mongol itu sampai ya seperempat, bahkan ada yang bilang sejarawan sampai separuh. Iya, separuh lah. Separuh dunia loh. Udah ditaklukin semuanya, dibantai semuanya. Gila. Itu luar Lu biasa. imajinasi lu ketika itu gimana? Ketika lu menjadi pasukan yang diserang itu sama Mongol. Iya, pokoknya udah gemeter lah pasti lah. Kalau udah dengar kata Mongol pada saat itu, karena emang bener-bener pasukannya emang di sejarah itu salah satu pasukan-pasukan terbaik gitu loh. Yang paling sadis ya. Yang paling sadis ya kan, yang memang siap menaklukkan daerah manapun gitu loh, kerajaan manapun. Di mana di Baghdad itu yang jalanan itu udah. Jadi saking ada kayak kata sejarawan juga, itu saking banyak mayat pembantaian di Baghdad itu sampai itu pada pengen pindah dari sana karena udah mencium bau busuk, takut kena penyakit, saking wabah ya. wabah segala macam itu, saking banyaknya jutaan orang katanya, bahkan sampai 1.800.000. Ada yang bilang sampai 1.800.000 manusia dibantai. Sedangkan penduduk dunia pada zaman itu kan tahu sendiri masih dikit ya kan. Itu yang mengerikan sekali gitu loh faktanya. Dan di kayak di bukan Turkmenistan itu kan ada kerajaan yang memerangi si Mongol ini dan akhirnya tumbang juga. Turkmenistan, Uzbekistan, kayak di kota kelahiran Imam Bukhari itu Samarkand. Oh ya, Samarkand. itu di semua wilayah Asia Tengah itu kan kayak ya tadi gue bilang Turkmenistan dan Tantan itu adalah banyak juga wilayah Tatar kan. Tapi ada fakta-fakta menarik nih mengenai siapa namanya? Temujin Genghis Khan ini. Jadi si Temujin ini mungkin aneh ya, orang yang animisme ataupun orang yang nggak percaya Tuhan. Iya benar. Tapi dia toleransi. Dia ternyata toleransi nih terhadap umat beragama. Jadi ya lo ibadah aja, nggak ada yang dilarang-larang. Lo Hindu, mau Islam, mau Kristen tuh nggak apa-apa sama Temujin. Dia nggak pernah mengintervensi nih orang-orang yang memang agamis gitu. Misalnya kaum agamis harus dibantai kayak zaman-zaman dulu kan perangnya masalah agama gitu. Tapi dia nggak, dibiarkan aja gitu. Karena dia punya pendapat, si Genghis Khan ini, bahwa orang-orang yang punya agama itu nggak boleh dikekang gitu loh. Karena kalau dikekang ataupun dihancurkan, nanti kalau ngelawan, bisa berkhianat, bisa ya? mengganggu kestabilan politik. Betul. Si Genghis Khan ini itu sih bukan ternyata karena dia takut doang dilawan. Genghis Khan aja sama yang beragama tolerir ya kan. Kayak di mana gitu. Iya. Kayak pernah di suatu negara mana gitu kan. Dikit-dikit intoleran ya kan. Atur, nggak boleh ke sini. Iya. Sholat dari rumah gitu kan. Ada dulu kebijakan ada. mana gitu kan. Di Wakanda kayaknya. Forever. Dari fakta kedua nih, jadi fakta menarik lagi next berikutnya ini cucunya. Jadi masih dalam Mongol Empire, kekaisaran Mongol. Jadi sampai ke tanah Jawa ternyata. Ngapain dia? Nah, ini mau invasi, ya intinya perluasan wilayah pasti kan, perluasan wilayah untuk menguasai tanah Jawa nih. Pada saat itu memang belum dikenal Indonesia. Mungkin ya Nusantara lah mungkin namanya dia dulu ya, disebutnya Nusantara. Ternyata kalah nih sama Raden Wijaya. Tapi caranya gimana Raden Wijaya? Strateginya? Ya. Gua pernah dengar tuh. Dia meminta bantuan kerajaan Mongol untuk menyerang pasukan kerajaan lain. Ketika berhasil memenangkan kerajaan itu, dibantai utusan Mongol dia. Jadi emang pokoknya intinya di sejarah itu cerdik lah. Jadi Raden Wijaya ini salah satu pendiri. Betul. Pendiri dari kerajaan Majapahit. Jadi orang Indonesia itu berhasil
mengerjai lah istilahnya. mengerjai sampai pulang gitu loh. Dibantai. Orang ternyata Mongol kalah. Ada dua negara pada saat itu, dua wilayah mungkin ya. Jawa sama Jepang yang berhasil mengusir Mongol pada saat itu. Oh, ada satu lagi. Apa namanya? Yang pertempuran Ain Jalut yang di Mameluk Mesir. Jadi dinasti Islam di Mesir. Jadi itu juga dari cucunya apa? Cucunya Genghis Khan, Hulagukan. Gitu. Jadi Hulagukan. Nah, ternyata di samping itu ternyata sudah ada cucunya Genghis Khan yang bernama Berkekan itu sudah masuk Islam ternyata. Nah, ini kekaisaran Mongol, cucunya Genghis Khan yang pertama masuk Islam. Gitu. Sumbernya sih maksudnya dia masuk Islam kenapa itu juga belum terlalu jelas nih. Terus Gitu. ini ya sejarah ini. Sejarahnya dia masuk Islam, ada yang bilang dia sudah diislamkan dari kecil, ada yang bilang baru didakwahi sama Sufi dari kaum Khawarizmi. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Nah, ternyata si Berkekan ini jengkel nih sama Hulagukan ini. Akhirnya si Berkekan ini membuat suatu bersekutu dengan Mameluk, dinasti Mameluk di Mesir. Akhirnya melawan Hulagukan, akhirnya kepukul mundur nih Hulagukan. Gitu, berarti ada salah satu ini ya, satu turunan dari Genghis Khan. Masih turunannya juga Genghis Khan. Jadi kekaisaran Mongol itu emang luar biasa pada saat itu ya, dari zaman Genghis Khan sampai turun ke anak cucunya tuh luar biasa. Terkenal itu kan di Kubilai Khan, Shahrukh Khan, Amir Khan. Tadi kan makanya itu tadi kita bilang kan banyak penaklukan dan akhirnya wilayah Mongol itu sendiri, kekaisaran itu berakhir ketika 1929 gitu. Dan itulah makanya muncul Republik Mongolia. Jadi sudah selesai ya eranya. Selesai. Dan yang terakhir adalah kuburan dari Genghis Khan sendiri. Ada yang tahu nggak sih? Nah, ini jadi masih perdebatan sejarah juga ya, karena sampai hari ini belum ada. Itu banyak kan, maksudnya ekspedisi sejarawan tuh pengen tahu nih, di mana sih sebenarnya makamnya Genghis Khan gitu kan. Ternyata emang sampai hari ini nggak ada yang bisa menemukan. Dan rumornya apa tuh yang Nah, ini rumornya ya. Jadi rumornya tuh ini cukup aneh juga. Jadi Genghis Khan sebelum mati katanya dia berwasiat nih. Berwasiat kepada anak cucunya, kalau nanti saya meninggal, kuburan saya dikubur, tapi jangan sampai ada yang orang tahu. Nah, itu ceritanya prosesi pemakamannya itu ada prajurit, pasukan pengubur dan pasukan pengawal. Berangkat mereka. Ada yang bilang di dekat Sungai Onol, Onlui. Di dekat Sungai Onlui. Onlui apa? Onlui doang. Dekat Sungai Onlui itu, akhirnya katanya dikubur dekat situ nih. Cuman kita juga nggak tahu soalnya belum pernah kesana juga kan. Iya, belum kesana ya. Jadi dikubur, setelah dikubur sama prosesi pemakaman selesai, dibantai itu. Yang pasukan pengubur. Pasukan pengubur dibantai sama pasukan pengawalnya. Karena memang nggak boleh ada yang tahu. Titik koordinat di mana di kubur itu nggak ada yang tahu, harus dibantai. Lu kali di blender doang. Nah, bukan aja. Akhirnya setelah pulang, ternyata ada pasukan lagi yang nunggu nih. Yang pasukan pengawal yang ngebantai pasukan pengubur, pasukan pengawalnya dibantai lagi. Pasukan pengawal yang tadi ngawal dikubur itu dibantai lagi. Gila. Di perjalanan pulangnya, nggak tahu sih daerah mana, pokoknya intinya dibantai. Jadi benar-benar menjaga kerahasiaan lokasi si kuburan si Genghis Khan ini, teman-teman. Jadi itu emang gila sih emang ya. Baru kali itu maksudnya prosesi pemakaman yang harus mengorbankan itu klaimnya 2000-an ya. Hampir 2000 orang. Yang dibantai sama pihak istana biar pihak istana. Maksudnya pihak istana Mongol Empire. salah ini bahaya. Pihak istana Mongol, bukan istana kemerdekaan bukan. Ya, akhirnya dibantai. Oke, sobat BSB, sekian nih sejarah dari Genghis Khan pada kali ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman jadi tahu akhirnya sejarah dari Genghis Khan seperti apa nih. Jadi Genghis Khan sendiri kita ketahui bahwa dia adalah satu panglima besar yang menguasai dunia. Dan dia juga panglima tersubur yang telah banyak turunan-turunan yang dia turunan itu adalah
DNA-nya dari si Gengis Genghis Khan. Khan. Saking banyak negara yang dikuasai, saking banyak kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Dan banyak wanita yang ditiduri. Nah, luar biasa. Nah, Strong. oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Biar kalian tahu namanya sejarah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bye.